wabarakatuh. Balik lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau ajak kalian buat belajar matematika. Materinya itu tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Tapi di video ini aku cuma bahas yang bentuk pangkat, sementara yang bentuk akar dan logaritma itu akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke bentuk pangkat. Nah, untuk bentuk pangkat itu ada sifat-sifatnya. Nah, ini yang pertama itu sifat-sifat untuk bilangan bulat positif. Nah, ini sifat yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M ditambah N. Nah, ini jika A yang bawah ini nih sama dikalikan, nah itu pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Nah, ini ambil contoh ya. Misal ada 2 pangkat 3, tandanya dikali. Nah, ini yang bawah 2, pasti di sini tetap 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya kalau menurut sifat pangkatnya tinggal ditambahkan 2 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 5. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri ya hasilnya, pakai kalkulator lebih cepat. Nah, ini kalau manual kan 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya sampai 2 nya ada 5 kali. Ini sifat yang pertama. Selanjutnya sifat yang kedua. Ini udah yang kedua. Nah, ini ada ini sama ya, sama kok. Nah, ini kita lihat yang bawah aja, yang ini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, pembagian itu bisa menggunakan simbol pembagian ataupun bisa pakai simbol pecahan, atau biasanya dibaca per. Nah, ini ada A pangkat M per A pangkat N. Nah, itu hasilnya A pangkat M dikurangi N. Nah, tadi kan kalau yang pertama perkalian itu pangkatnya ditambahkan. Nah, ini pembagian atau perperan ini pangkatnya tinggal dikurangkan. Ya. Angkanya sama 2 pangkat 3. Ini pakai simbol pembagian dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini bersifat kan tinggal dikurangkan, berarti ini pangkatnya tinggal dikurangkan aja. 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Hasilnya 2. Ya, seperti itu ya. Pokoknya kalau angkanya sama yang bawah ini, kalau dikalikan pangkatnya tinggal ditambahkan, kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurangkan. Nah, itu gampangan. Kita lanjut aja. Ini selanjutnya nih, ini pangkat terus dipangkatkan lagi. Ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini kalau misal ada pangkat terus dipangkatkan lagi, itu pangkatnya tinggal dikalikan. Misal kita ambil contoh angka yang lain
Lalu 3 ya, 3 pangkat 2 terus dipangkatkan lagi 2. Ini angkanya bisa dirubah tergantung soalnya ya, angkanya berapa aja. Nah ini menurut sifat berarti hasilnya 3. Nah ini pangkatnya tinggal dikalikan aja, 2 dikali 2, jadi hasilnya 3 pangkat 4. Nah ini kita lanjut sifat selanjutnya. Ini ada A kali B dipangkatkan N. Nah ini hasilnya pangkatnya diuraikan ya, A sendiri dan B sendiri. A pangkat N dikali B pangkat N. Ini misal 1, A nya 1 dikalikan B nya misal 4 ya, 4 dipangkatkan 2, yang kecil ya 2 aja pangkatnya. Nah ini dipisah nih sendiri-sendiri, A sendiri B sendiri, tapi pangkatnya tetap ikut, jadi jadinya 1 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah ini tinggal dipangkatkan 1 pangkat 2 hasilnya kan 1, 4 pangkat 2, 4 kali 4 berapa? 16. 1 dikali 16 hasilnya berapa? Tetap 16. Nah seperti ini ya. Kita lanjut ya, langsung ya. Nah ini clear, lanjut. Selanjutnya ini ada, nah ini tadi kan perkalian, nah ini pembagian. A per B dipangkatkan N, sama diuraikan jadi sendiri-sendiri. A pangkat N per B pangkat N. Kita ambil yang gampang aja, angkanya sama, A nya 1 per 4 terus dipangkatkan berapa? N nya 2 aja ya, 2. Nah ini dipisah jadi 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2 hasilnya. Nah ini 1 pangkat 1 dimasukkan ke 4 kuadrat berapa? 16. Hasilnya 1 per 16. Nah ini selesai untuk yang sifat-sifat bilangan bulat positif. Kita langsung lanjut ya. Nah ini selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat untuk bilangan 0, negatif, dan pecahan. Nah, yang pertama ini sifatnya A pangkat 0 itu sama dengan 1, dimana A nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini misal A nya ya, misalnya 1 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2000 pangkat 0 sama dengan 1 triliun. 1 nolnya sampai berapapun, sampai tak hingga itu sama dengan 1. Tapi kalau misal hanya 0, berarti kan 0 pangkat 0, ini hasilnya tidak sama dengan 1. Kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya tetap 0. Itu ya. Lanjut yang kedua,
Nah, ini menepi kita hapus terlebih dahulu. Hapus biar gampang ya. Oke, yang kedua ini pangkat negatif. Nah, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif biar bisa dihitung harus dirubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Misal ambil 4 pangkat min 3 ya, ini kan 1 berarti 1 per hanya berapa? 4 pangkat. Nah, ini dari min n jadi n, berarti dari min 3 jadi pangkat 3. Nah, ini pangkatnya udah jadi positif, udah bisa dihitung. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4 16, 11 kali 4 64 ya begitu. Yang pangkat negatif pokoknya harus dirubah menjadi pangkat positif dengan caranya itu 1 per yang diketahui ini pangkat negatifnya gitu ya. Lanjut, ini pangkat pecahan. Selanjutnya pangkat pecahan A pangkat 1 per N. Kita bisa lanjut nih, ini gabung aja ya, sama ya pangkat pecahan ya. Oke, pangkat pecahan jadi akar. Nih akar ya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N, penyebutnya di luar, nah pembilangnya di dalam. Akar dibacanya jadi akar pangkat N dari A pangkat M, seperti itu ya bacanya. Kalau yang atas ini kan sama, cuma M nya ini angka 1. Kita ambil contoh, misal angkanya 1 pangkat 3 per 2, ini dirubah jadi akar. Penyebutnya berapa? Ini penyebut 2 nih, penyebutnya 2, pembilangnya 3. Nah tadi penyebutnya di luar, berarti 2 nya di luar sini. Dua, 3-nya di dalam ini, berarti 1-nya di dalam sini, pangkat 3-nya di sini. Jadi bacanya akar pangkat 2 dari 1 pangkat 3. Bisa dihitung nggak ini? Bisa. Nah, kalau di sini pangkatnya 2, ini nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? Hasilnya 1. Berarti akar 1 itu 1. Ini hasilnya ya. Terus ada lagi misal 2 pangkat setengah, dirubah jadi bentuk akar nih. Penyebutnya kan 2, berarti yang di luar 2 juga. Kalau misal di sini 2, pembilangnya 1, berarti 1-nya di dalam ini kan 1, 2 masukin. Kalau akar kuadrat, angka 2-nya di sini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, seperti ini. Dan pangkat 1
itu tidak ditulis juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh, sama aja kan hasilnya 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, berarti hasilnya ini akar 2 ya. Seperti itu ya, itu sifat-sifatnya dari bilangan berpangkat. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Lebih gampang pakai warna merah ya. Ini nomor 1 tuh A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 1 per akar A dikali B pangkat 3. Nah ini berarti dirubah dulu sesuai sama sifat yang sebelumnya sudah dibahas. Nah ini yang A pangkat 2 tetap A pangkat 2 dikalikan, nah ini pangkat dipangkatkan, tadi pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikali, berarti ini B nya pangkat 2 dikali negatif 1 terus per, nah ini akar A. Nah ini kalau akar di luarnya nggak ada angka nih, berarti di sini ada angka 2. Terus di sini nggak ada angka pangkatnya, berarti ini anggap saja 1. Oh, emang 1, ini 1 pangkat 1. Berarti tadi yang di luar ini kan penyebut, berarti penyebutnya 2. Berarti A pangkat pecahan bentuknya penyebutnya 2. Nah pembilangnya yang A pangkat di dalam 1, berarti A pangkat 1 per 2 dikali B nya pangkat 3. Nah ini tetap B pangkat 3. Ini terus lagi A pangkat 2. Nah yang B nya B pangkat 2 kali negatif 1, 2 kali negatif 1 hasilnya kan negatif 2, berarti B pangkat negatif 2 per A pangkat setengah dikali B pangkat 3. Nah kalau sudah seperti ini bisa hitung sendiri-sendiri sesuai hurufnya ya. A sama A berarti ini ya, ini B sama B sama A B B. Nah tadi untuk sifat pembagian itu pangkatnya dikurangi, jadi ini tinggal dikurangi pangkatnya. Yang A berarti 2 dikurangi setengah. Nah yang B sama caranya, tinggal dikurangi min 2 dikurangi 3. 2 dikurangi setengah berapa? 2 dikurangi setengah berarti 1 setengah. 1 setengah dibuat bentuk pecahan itu kan 3 per 2. Atau kalian hitungnya pakai pengurangan pecahan ini ya. Terus ini yang B pangkat min 2 dikurangi min 2 dikurangi 3 hasilnya kan min 5. Oke ya, ini sudah hasil ini sudah benar ya, tapi kita rubah lagi yang pangkat negatifnya. Tadi yang menurut sifat kalau pangkat negatif kan harus dirubah sampai menjadi pangkat positif. Oke, tulis lagi 3 per 2. Tadi kan 1 per B
pangkat, makanya jadi positif. Pangkat 5. Ini tinggal dikalikan. Ini masukin ke sini, ke atas. Jadi A pangkat 3 per 2 per B nya di bawah kan, berarti B pangkat 5. Oke, ini udah ketemu hasilnya. Udah ketemu ini. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Ini yang contoh soal 2 lebih lumayan rumit ya. Ini 9A pangkat 9 dikali A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 5 per 3B kuadrat dikali A pangkat 6 dipangkatkan negatif 2. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, yang pertama tuh semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan negatif 2 semua. Jadi 9 pangkat negatif 2. Terus A juga, A pangkat min 3, terus ini min 2, pangkat dipangkatkan, tinggal dikalikan, berarti min 3 dikali min 2, jadi positif 6. Terus B pangkat min 5 pangkat min 2, tinggal dikalikan juga. Nah, min sama min nih, jadi positif kan, 5 kali 2 10, positif 10 per yang bawah juga sama, 3 pangkat min 2. Terus B nya, nah B pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2, tinggal dikalikan, 2 kali min 2 itu min 4, B pangkat negatif 4. Terus yang A sama, A pangkat 6 dipangkatkan min 2, tinggal dikalikan, berarti negatif 12, 6 kali min 2 ya. Nah, ini biar gampang diurutkan ya, yang sama, A sama A, B sama B, terus yang ini yang angka sama angka. Berarti yang angka dulu ya, 9 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2. Yang A dikali A pangkat 6 per A pangkat negatif 12 dikali ini terlalu besar, dihapus dulu, dikali B nya yang di atas kan pangkat 10 per B pangkat negatif 4. Nah, jadi menurut sifat itu harus sama kan, ini A bawahnya juga A, ini B bawah juga B. Nah, ini 9, nah bawahnya 3, belum sama kan, berarti harus disamakan dulu. Ini yang kecil kan 3 lebih kecil dari 9, berarti 9 nya yang harus dirubah menjadi 3. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3 kan 9, berarti 3 pangkat 2 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 kan 3 pangkat 2 kan 9,
berarti sama aja ini dirubah aja bentuknya, tapi hasilnya sama. Yang bawah 3 pangkat min 2. Ini A tinggal dikurangi pangkatnya 6 dikurangi negatif 12. Terus yang B, B nya pangkat 10 dikurangi negatif 4. Oke. Ini 3 pangkat 2 pangkatkan lagi min 2, tinggal dikalikan ya, berarti 3 pangkat negatif 4 per 3 pangkat min 2. Nah, A nya hasilnya berapa nih? A 6 dikurangi negatif 12, berarti kan ini jadi positif 12 ya, 6 ditambah 12 jadinya 18. Terus yang B 10 dikurangi negatif 4, ini juga jadi positif ya, 10 ditambah 14. Sini 3 pangkat min 4, berarti 3 pangkat negatif 4 dikurangi negatif 2. Dikali A pangkat 18 dikali B pangkat 14. Ini hasilnya berarti ini sama aja, min 4 ditambah 2, berarti 3 pangkat negatif 2 A pangkat 18 dikali B pangkat 14. Ini ya, sudah ketemu hasilnya. Ini hasilnya. Itu hasilnya ya. Gimana nih? Kalian udah paham kan sama penjelasan aku tentang bilangan berpangkat tadi? Semoga kalian paham ya dan mengerti tentang bilangan berpangkat. Nah, di video kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti aku bahas bentuk akar di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.